Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ngerekang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Nurliana dari TK Abakalosi. Saya Abdul Mukmin dari SMP Negeri 4 Anjeraja. Saya Asran dari SDN 18 Kalosi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Pak ya. Jadi hari ini kita sedikit berbincang-bincang dengan Bapak terkait Bapak yang akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini saya sebagai observer yang ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Bapak. Oke Pak. Iya. Jadi yang pertama nanti sebelum saya mengamati proses coaching yang Bapak lakukan, saya ada rubrik penilaian. Jadi nanti saya mengamati kemudian menilai berdasarkan rubrik ya Pak. Iya. Adapun rubrik itu saya akan melihat dan mengamati apakah coachingnya sesuai dengan alur delta. Kemudian itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua bagaimana nanti saya sebagai Bapak sebagai coach dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Kemudian yang ketiga saya akan mengamati bagaimana coaching merespon dan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Seperti itu ya Pak. Iya. Baik. Dan juga saya akan melihat apakah prinsip coaching sudah berjalan dalam proses coaching Bapak. Jadi untuk prinsip seperti yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Iya, siap. Oke Pak, yang berikutnya nanti Pak sebelum Bapak lanjut kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan ya Pak. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat Bapak melakukan proses coaching? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya dalam kegiatan coaching ini ada 3 Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah memberi pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga mendengarkan secara aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan terhadap coaching yang saya akan coaching seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi ada 3 kompetensi yang Bapak kembangkan. Kalau boleh saya tahu dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira yang mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik. Dari 3 kompetensi menurut saya Bu, nantinya akan saya kembangkan secara spesifik. Ada 2. Yang pertama adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif Bu. Seperti itu Bu. Baik Pak. Jadi lebih spesifiknya Bapak ingin mengembangkan 2 kompetensi saja ya Pak? Iya, benar sekali. Kemudian yang berikutnya terkait dengan indikator Pak. Jadi nanti pada saat coaching indikator apa saja yang Bapak harapkan? Adapun indikator yang akan saya harapkan yaitu saya menginginkan coaching bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Oh, jadi begitu ya Pak? Iya, Bu. Ini kita sudah di sesi Pak. Iya. Nanti saya akan mengamati proses coaching Bapak. Setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Kita akan membahas lagi seperti apa jalannya coaching yang dibicarakan. Iya, Bu. Siap insya Allah.
Oke, kalau begitu Pak, silakan Bapak lakukan kegiatan coachingnya dengan coaching. Semoga lancar dan berhasil Pak. Iya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya, Pak? Eh, Alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak ada waktunya sedikit untuk berbincang-bincang dengan saya? Iya, Pak. Memangnya ada apa? Iya Pak, ada sedikit permasalahan yang akan saya bicarakan dengan Bapak. Tentu saja bisa, Pak. Kebetulan saya lagi tidak sibuk. Memangnya setelah berbincang dengan saya, hal apa yang Bapak harapkan? Alhamdulillah Pak, begini Pak, saya ingin saya dapatkan tentunya ingin menemukan solusi dari masalah yang sempat saya hadapi Pak. Oh, masalah itu ya, Pak. Begini Pak, di dalam kelas saya ada beberapa murid yang kesulitan memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, itu masalahnya, Pak. Masih ada beberapa murid yang belum memahami pelajaran yang disampaikan. Apa langkah awal yang Bapak lakukan terhadap murid yang mengalami kesulitan belajar tersebut? Langkah awal yang saya lakukan Pak yaitu yang pertama mengulangi kembali materi yang telah saya berikan. Ya. Kemudian yang kedua menciptakan suasana nyaman di dalam kelas. Kemudian yang ketiga saya memberikan motivasi untuk segala belajar kepada anak-anak. Oh, begitu ya, Pak. Jadi ada 3 langkah yang akan dilakukan. Jadi salah satunya adalah memberi motivasi belajar. Jika Bapak memberi motivasi belajar dengan pendekatan seperti apa yang akan diberikan, yang Bapak lakukan agar murid tersebut semangat untuk belajar. Pendekatan yang saya lakukan Pak yaitu pendekatan personal. Oh, dengan pendekatan personal. Bagaimana cara Bapak melakukan pendekatan personal tersebut? Dengan cara saya memanggil murid tersebut di waktu yang luang untuk menanyakan mengapa murid tersebut kurang memahami pelajaran yang saya berikan. Oh, memang di waktu yang luang ya, Pak. Apakah ada cara lain yang Bapak lakukan selain pendekatan personal? Iya Pak, ada. Saya akan menerapkan pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif ya, Pak. Yang mana itu, Pak? Contohnya Pak, saya menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif Pak. Oh, begitu ya, Pak. Salah satu model pembelajaran yang pernah Bapak lakukan bagaimana? Saya pernah menerapkan model pembelajaran eksperimen di kelas Pak. Oh, begitu ya. Pernah melakukan metode eksperimen. Apakah Bapak yakin dengan menggunakan metode ini atau model ini murid mampu memahami materi pelajaran yang diajarkan atau diberikan? Iya saya yakin Pak, karena saya menggunakan metode eksperimen ini, murid bisa secara langsung melakukan percobaan dan membuktikan sendiri konsep atau materi yang dipelajari. Jadi kapan Bapak akan menerapkan metode ini? Kalau bisa secepatnya Pak, saya akan berusaha menerapkannya besok hari Pak. Oh, begitu ya. Bapak sudah ada gambaran tentang mengatasi murid yang kesulitan dalam memahami pelajaran? Iya Pak. Oh iya, iya. Kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan agar tujuan ini bisa tercapai? Tentu saja saya akan melibatkan rekan guru dan murid di sekolah Pak. Oh, dengan melibatkan rekan guru ya, dan berkolaborasi ya, Pak? Iya Pak. Oh, oke, bagus. Untuk kedepannya, Bapak bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah lega Pak, karena sudah berbagi dengan saya dan saya mendapatkan solusi yang baik dari masalah yang terjadi di kelas saya Pak. Alhamdulillah Pak, saya rasa perbincangan ini sungguh luar biasa dan saya harap
Bapak ke depannya melaksanakan apa yang Bapak rencanakan dengan penuh semangat. Iya Pak, insya Allah, amin amin. Iya Pak, pembicaraan kita akhiri. Terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Gimana Pak, sudah selesai melakukan kegiatan coaching? Iya Bu, alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan coaching dengan rekan. Ya, alhamdulillah lancar ya Pak. Iya Bu, alhamdulillah lancar. Ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan. Jadi setelah selesai melaksanakan kegiatan belajar tersebut. Iya baik. Baik Pak, karena Bapak selesai melaksanakan kegiatan coaching tadi. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana Bapak menilai performa Bapak terkait kompetensi coaching yang Bapak telah lakukan tadi? Setelah saya selesai melakukan kegiatan coaching, tadi saya menilai diri saya. Menurut pendapat saya Bu, saya sudah merasa melakukan kegiatan coaching melalui alur tirta. Jadi mulai dari saya menentukan tujuan, kemudian yang kedua identifikasi masalah, kemudian yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Seperti itu. Oke Pak, jadi menurut Bapak sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta ya Pak? Iya, menurut saya seperti itu. Apakah Bapak sudah melakukan coaching dengan alur tirta? Ada sedikit yang saya amati tadi tentang coaching yang Bapak lakukan. Iya, silakan Bu. Tentang coaching yang Bapak lakukan, Ya, silakan Bu. Silakan. jadi hasil pengamatan saya, proses coaching berjalan dengan lancar dengan coaching, kemudian juga di mana alur tirta sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Selain itu Pak juga sudah berusaha menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan Bapak juga memberikan pertanyaan yang direspon oleh coaching, seperti mengeksplor dengan pertanyaan-pertanyaan, dan juga saya lihat bahwasanya prinsip coaching sudah ada Pak. Iya. Setelah mendengar hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Bapak? Setelah mendengar hasil dari pengamatan Ibu tentang kegiatan coaching yang saya lakukan, jujur saya sangat senang sekali. Ternyata apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Tapi saya masih merasa ada kekurangan Bu, atau masih perlu latihan lagi supaya saya bisa terbiasa untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan yang lain. Mungkin seperti itu. Baik Pak, setelah selesai proses coachingnya, adakah rencana tindak lanjut untuk kedepannya Pak? Begini Bu, rencana kedepannya pasti ada. Rencana saya itu terus berlatih, melakukan kegiatan coaching supaya nanti saya terbiasa untuk menanggapi atau mengeksplor ide-ide dari coach, sehingga coach bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach sehingga mereka merasa terpancing untuk mengeksplor kemampuan coach tersebut. Oke Pak, jadi rencana Bapak ke depannya sungguh luar biasa. Nah, kita kan sudah berada di akhir sesi Pak. Sempat masih ada yang Bapak mau sampaikan? Tidak ada lagi Bu, saya rasa cukup. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi kita akhiri pembicaraan kita Pak. Semangat terus dalam belajar dan berlatih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.